Sampah organik, salah satu masalah yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Fakta yang tertera pada media menunjukkan bahwa sampah organik masih belum dapat dikelola dengan baik. Mengelola sampah organik menggunakan maggot sempat menjadi tren belakangan ini. Kegiatan ini dianggap dapat mengatasi permasalahan sampah organik yang tengah ramai diperbincangkan. Saya memulai ini dari isu persampahan dan saya melihat bahwa sampah itu didominasi oleh sampah organik, itu satu. Yang kedua, sampah organik itu yang bikin masalah, yang bikin plastik jadi nilai jualnya lebih rendah, terus yang bikin bahan-bahan lain juga yang harusnya bisa laku jadi nggak laku gara-gara sampah organik itu. Terus sampah organik ini sangat mudah terdegradasi dalam arti positif dan negatif. Nah, yang negatifnya itu dia menimbulkan bau karena terdegradasi kan, terus dia menimbulkan penyakit karena mendatangkan lalat, mendatangkan tikus. Gitu. Nah, maka saya fokus ke sampah organik. Nah, saya memulai itu dari 2006 lah. Kemudian 2012 saya lihat ini ada satu potensi maggot ya. Hingga akhirnya 2014 saya ketemu dengan Profesor Agus Pakpahan. Jadi beliau profesor riset di IPB, meneliti tentang black soldier fly. Saya belajar langsung dari beliau, terus ketemu di Cimalaka karena kampungnya di Cimalaka. 2014, 2015 saya belajar, 2015-nya 1 tahun kurang lebih saya kembangkan 1 tahun untuk dipelajari lebih jauh, yakin dengan pelajaran materi itu karena saya orang persampahan. Saya datang ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung waktu itu, terus datang juga ke provinsi, terus datang ke kementerian. Nah, yang non teknis ini adalah suplai dari bahan bakunya, suplai dari bahan baku yang dimakan maggot. Apa itu? Sampah organik dapur. Kita singkatnya SOD atau food waste sekarang disebutnya, sisa makanan. Suplai itu, kalau suplai itu gini lah, kita kan mau memproduksi sesuatu kan berarti sangat tergantung sama bahan bakunya berapa banyak. Kalau bahan bakunya tidak tetap, tidak stabil, apalagi tidak ada, gitu, kita mau produksi apa? Nggak usah cerita produksi, nggak usah cerita berikutnya kemana lagi ketika si suplainya ini nggak ada. Sisi lain, sampah organik itu sumber masalah. Gitu. Kok nggak selesai-selesai ya? Gitu. Di sini ada demand, di sini ada supply, kok nggak nyambung gitu. Nah ini persoalan. Jadi masalah yang di hulu itu ya seharusnya karena menurut undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Persampahan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, peran yang paling banyak terhadap persampahan itu adalah pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, kabupaten, kota. Memang eksekusi itu ada di kabupaten kota, tapi monitoring, evaluasi, kontrol itu kan ada di provinsi dan di pusat, terutama regulasi ada di pusat. Kalau tidak diatur semuanya dari awal, ya susah nanti. Kan sepanjang Indonesia berdiri, setahu saya, metode yang digunakan untuk pengelolaan sampah di Indonesia itu kan cuma dikumpulin, diangkut, terus dibuang ke TPA. Nah, nggak ada proses pemilahan, nggak ada proses pengangkutan terpilah, nggak ada proses baru-baru. Mungkin tahun 2021, apa 2021 seingat saya ya, itu dijadikan dua, bahwa ada penanganan, ada pengurangan. Nah, maggot BASF ini masuknya kayaknya di pengurangan. Penanganan itu lebih ngangkut dan buang. Jadi panjang ya cerita sistem permasalahan di hulu ya. Nah, kemudian masalah di hilir. Pertama, apakah petani atau peternak atau perikanan sudah terbiasa menggunakan maggot? Padahal ini potensi yang besar. Di luar negeri semua orang berlomba-lomba untuk bisa dapetin itu. Di negara-negara 2 musim itu mereka 2 musim 4 musim mereka pengen banget. Perusahaan, setahu saya perusahaan terbesar hari ini yang fokus di maggot itu Protix di Belanda. Mereka nampung dari mana-mana. Terus di Indonesia
yang sumber dayanya ada, kondisi lingkungan yang mendukung, musimnya cuma 2 musim, kita justru keterbelakang. Jadi ini masalahnya bukan masalah yang simple menurut saya. Masalahnya sangat sistemik. Beresin dulu di hulu, di hilir nanti pasti ngikutin lah. Meskipun belum tentu juga ya. Bareng-bareng lah.